Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya Istiqlalia dalam Info Jatim edisi 7 Desember 2024. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, peringatan Hari Disabilitas Internasional, review tentang arsitektur dan peta rencana SPBE, hingga pelatihan TIK bagi anak berkebutuhan khusus. Dari studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info pemerintahan. Sobat Jatim, ada yang berbeda dari apel pagi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur pada hari Senin 2 Desember 2024. Keluarga besar Dinas Kominfo Jatim melepas 3 pegawai yang purna bakti setelah mengabdi sebagai aparatur sipil negara. Di akhir apel juga dilaksanakan penyerahan Best Employee Dinas Kominfo Jatim. Berikut informasi selengkapnya. Keluarga besar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Diskominfo Jatim melepas 3 pegawai yang purna bakti pada apel pagi yang dipimpin oleh Kepala Dinas Serlita Ratna Dewi Agustin di halaman kantor Dinas Kominfo Jawa Timur pada Senin 2 Desember 2024. Adalah Sofia Kurniawati yang sudah mengabdi selama 34 tahun pengabdian, Heri Dwi Utoyo 28 tahun pengabdian, dan Tuti Supriyati 38 tahun pengabdian. Dalam sambutannya, Serlita menyampaikan terima kasih atas apa yang sudah diberikan ke Kominfo dan Pemprov Jawa Timur, serta berharap silaturahmi tetap berlanjut agar keluarga Kominfo Jawa Timur semakin besar. Di akhir apel dilaksanakan juga penyerahan Best Employee Dinas Kominfo Jatim bulan September 2024 kepada 4 pegawai, yakni Gugi Alifrianto Wicaksono, Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Ria Amalia, Pranata Humas, Ahli Muda Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Ana Eristia Wulandari, Pranata Komputer Ahli Pertama Sekretariat, serta Heri Dwi Utoyo, Pengadministrasi Umum Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info sosial, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Sosial mengadakan acara peringatan Hari Disabilitas Internasional bertempat di Expo Center di Taman Dayu Pasuruan pada hari Selasa 3 Desember 2024. Dalam kesempatan ini juga ada kegiatan Karnaval Harmoni Disabilitas yang melibatkan sebanyak 700 peserta. Mari kita simak liputan selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Sosial mengadakan acara peringatan Hari Disabilitas Internasional atau HDI 2024 di Expo Center di Taman Dayu Pasuruan pada Selasa 3 Desember 2024. Acara HDI 2024 tersebut secara langsung dihadiri oleh penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono. Dalam sambutannya, Adi Karyono mengatakan, melalui tema HDI 2024 kali ini, yakni memperkuat kepemimpinan penyandang disabilitas untuk masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Berarti, pemerintah bersama masyarakat tidak lagi memperjuangkan aksesibilitas atau inklusivitas bagi penyandang disabilitas dalam setiap sektor. Oleh karena itu, Adi pun mendorong seluruh pihak stakeholder terkait untuk memberikan keberfungsian sosial yang setara bagi penyandang sosial, terutama membuka peluang karir bagi mereka. Adapun berbagai rangkaian kegiatan yang diadakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional 2024 kali ini ialah Karnaval Harmoni Disabilitas yang melibatkan sebanyak 700 orang peserta dari para penerima manfaat unit pelaksana teknis klaster disabilitas dan berbagai organisasi disabilitas. Kemudian ada peresmian Galeri Disabilitas Kinasih dan UPT atau Gadisku di 3 UPT berbeda, peresmian prasarana ibadah di UPT yang berasal dari sumbangan PJ Gubernur Jatim, dan peresmian serta penghargaan maupun penyerahan bantuan kepada para penyandang disabilitas. Acara peringatan Hari Disabilitas Internasional kali ini juga dimeriahkan oleh berbagai tampilan persembahan dari para penyandang disabilitas yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dari Pasuruan, tim Info Jatim melaporkan.
Sobat Jatim, guna mewujudkan keterpaduan pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur melakukan review tentang arsitektur dan peta rencana SPBE. Kegiatan berlangsung di kantor Diskominfo Jatim, Surabaya pada hari Rabu 4 Desember 2024. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggelar rapat untuk melakukan review arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dan peta rencana SPBE. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan SPBE yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah atau RPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025 sampai 2026. Rapat berlangsung di kantor Diskominfo Jatim pada Rabu 4 Desember 2024. Dalam kesempatan tersebut, Kadiskominfo Jatim Sherlita menyampaikan pentingnya apresiasi kepada para pelaksana SPBE yang telah berkontribusi serta mengucapkan terima kasih atas pendampingan dan review yang dilakukan oleh tenaga ahli dan tim terkait. Ia juga berharap keberhasilan yang dicapai oleh Provinsi Jawa Timur dapat diikuti oleh daerah lain seperti Kabupaten Banyuwangi dan Kota Surabaya. Dengan adanya review ini diharapkan SPBE di Jawa Timur dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan serta tantangan era digital. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Dari ujung Jawa Timur Pulau Jawa, semangat baru muncul dan semakin berkibar. Jawa Timur dengan segala kekayaannya siap menjadi gerbang Nusantara baru. Nusantara baru yang terhubung erat dengan jaringan transportasi laut yang luas. 70% trayek tol laut di Indonesia berpusat di Jawa Timur. Ini artinya, dari Jawa Timurlah, komoditas berkualitas bersumber dan mengalir menuju seluruh penjuru negeri, termasuk menuju Nusantara baru. Letak geografis Jawa Timur yang strategis menjadikan Jawa Timur sebagai titik sentral dan konektivitas logistik nasional. Bandara dan pelabuhan yang terhubung dengan konektivitas jalan yang memadai menjadi integrasi sempurna bagi pergerakan barang dan jasa yang efisien dan efektif. Dengan kawasan industri terluas dan terintegrasi dengan pelabuhan, siap menjadi pusat logistik terbesar di Indonesia. Menjadi magnet bagi investasi global, memperkuat posisi Jawa Timur sebagai pusat produksi Indonesia. Bukan hanya infrastruktur yang mumpuni, Jawa Timur juga kaya akan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Kampus-kampus ternama di Jawa Timur mencetak lulusan-lulusan berkualitas di segala bidang. Pembangunan kawasan ekonomi khusus semakin memperkokoh posisi Jawa Timur menjadi pusat pengembangan teknologi. Dengan potensi yang begitu besar, Jawa Timur bergerak menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menarik investasi dari seluruh dunia. Posisi Nusantara, ibu kota baru Indonesia, semakin memperkuat posisi Jawa Timur sebagai epicentrum Indonesia. Jawa Timur hadir sebagai lumbung pangan nasional, terus menjadi provinsi penyuplai utama bahan pangan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Komoditas seperti padi, jagung, telur, dan daging terus diproduksi secara optimal. Ayo, bersama-sama kita bangun Jawa Timur yang lebih maju dan sejahtera. Dengan segala potensi yang dimiliki, dari Jawa Timur, gerbang Nusantara baru. Nusantara baru, Indonesia maju. Sobat Jatim, selanjutnya di Info Olahraga. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Provinsi Jawa Timur resmi menutup gelaran Festival Olahraga Masyarakat Daerah atau Forda kedua Jawa Timur tahun 2024. Penutupan berlangsung di Maspion Square Surabaya pada hari Rabu 4 Desember 2024. KORMI Jatim menobatkan KORMI Kota Surabaya sebagai juara umum dengan total 199 medali. Berikut liputannya. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Provinsi Jawa Timur resmi menutup gelaran Festival Olahraga Masyarakat Daerah Forda 2 Jawa Timur bertempat di Maspion Square Surabaya Rabu 4 Desember 2024. KORMI Kota Surabaya berhasil meraih juara umum dengan total 199 medali, yaitu 97 medali emas, 61 medali perak, dan 41 medali perunggu. Disusul KORMI Kabupaten Sidoarjo yang meraih 19 emas, 19 perak, dan 25 perunggu dengan total 63 medali. Dan
Kormi Kota Malang meraih 10 emas, 16 perak, 31 perunggu dengan total 57 medali. Ketua Kormi Jawa Timur Hudiono menuturkan Forda 2 ini membuktikan kualitas inorga di Jawa Timur sangat baik. Salah satu indikator adalah tingginya angka perolehan medali. Beliau berharap Forda 2 Jawa Timur tahun 2024 ini mampu memperkuat kebugaran masyarakat kita. Forda Jatim 2 2024 ini digelar sejak 29 November 2024, diikuti oleh 3.677 pegiat olahraga masyarakat dari kabupaten kota di Jawa Timur. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, prestasi gemilang kembali ditorehkan Provinsi Jawa Timur di tingkat nasional. Sebanyak 19 kabupaten dan kota, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Timur, menerima penghargaan Innovative Government Award atau IGA 2024 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penganugerahan ini disaksikan secara langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ripka Haluk, di Surabaya pada hari Kamis 5 Desember 2024. Berikut liputan selengkapnya. Jawa Timur menjadi provinsi terinovatif dalam ajang penganugerahan Innovative Government Awards atau IGA 2024 yang diselenggarakan di Surabaya, Kamis 5 Desember 2024. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ripka Haluk kepada penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono. Ia pun merasa sangat bangga karena tak hanya terfavorit dan terinovatif, Jawa Timur juga menjadi Pemda dengan indeks inovasi daerah tertinggi regional klaster provinsi untuk regional wilayah 2. Sejumlah kabupaten dan kota pun turut menerima penghargaan tersebut. Di antaranya adalah Kota Surabaya, Kota Mojokerto, dan Kota Batu yang mendapat predikat Kota Terinovatif. Sedangkan kabupaten terinovatif diraih oleh Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, Bangkalan, Sampang, Sidoarjo, dan Pamekasan. Selain itu, penghargaan kabupaten sangat inovatif diraih oleh Kabupaten Blitar, Jember, Lamongan, Malang, Mojokerto, Ngawi, Pasuruan, dan Kabupaten Trenggalek. Sedangkan penghargaan kota sangat inovatif diberikan kepada Kota Probolinggo. Terakhir, kategori penghargaan indeks regional tertinggi kabupaten atau kota dan satu Pemda pengirim inovasi daerah tercepat regional wilayah 2, Jawa, diberikan kepada Kabupaten Banyuwangi. Penjabat Gubernur Adi Karyono menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diterima. Ia mengatakan penghargaan ini didapatkan atas kerja keras semua pihak dari lapisan terbawah. Selama ini, kata Adi, pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat memfasilitasi inovasi-inovasi yang dibuat di Jawa Timur. Salah satunya adalah pengadaan rumah kurasi dan kebijakan mengevaluasi setiap inovasi. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ripka Haluk sangat mengapresiasi prestasi yang telah dicapai di Jawa Timur. Pasalnya, Jawa Timur merupakan provinsi pertama yang menjadi tuan rumah IGA di daerah. Menurutnya, Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang memiliki inovasi yang sangat tinggi. Jadi, atas nama Menteri Dalam Negeri, ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur pada kesempatan ini menjadi tuan rumah IGA 2024. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan BPSDMP Kominfo Kota Surabaya, PLN Icon Plus Surabaya, dan Dharma Wanita Persatuan Diskominfo Jatim untuk menyelenggarakan pelatihan TIK bagi anak berkebutuhan khusus. Kegiatan berlangsung di kantor Diskominfo Jatim Surabaya pada hari Kamis 5 Desember 2024. Berikut informasi selengkapnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan pelatihan TIK bagi anak berkebutuhan khusus bertempat di Ruang Anjas Moro, kantor Diskominfo Jatim Surabaya, Kamis 5 Desember 2024. Berkolaborasi dengan BPSDMP Kominfo Kota Surabaya bersama Icon Plus PLN Surabaya dan DWP Diskominfo Jatim, kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan literasi digital bagi anak-anak. Peserta yang mengikuti pelatihan berasal dari SLB AC Dharma Wanita Sidoarjo. Mayoritas peserta merupakan anak berkebutuhan khusus tunagrahita usia dasar.
Peserta ini dilatih oleh rekan-rekan BPSDMP Kominfo Surabaya didampingi oleh guru-guru dari SLB AC Dharma Wanita Sidoarjo. Menurut Purwanto, Kepala Sekolah SLB AC Dharma Wanita, anak-anak berkebutuhan khusus yang dalam hal ini disabilitas intelektual selama ini kurang tersentuh pelajaran TIK. Ia juga menyampaikan terima kasih atas kolaborasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur bersama iConnect Plus Surabaya yang turut memfasilitasi kegiatan tersebut. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Istiqlaliah pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis, Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.